Bener gak laporan kita itu? Sebab kan mana tahu kita ini cuma mempergunakan polisi untuk membantu menagih utang, itu kan jelas nggak boleh. Polisi nggak boleh terlibat dalam utang piutang. Nah, atau polisi dilibatkan dalam untuk merampas, itu kan juga nggak boleh. Jadi polisi itu hati-hati, pengen lihat ini mobil siapa, terus bener gak ini dicuri. Kalau ternyata bukan dicuri, penggelapan. Nah, polisi itu nggak berani sembarangan bertindak. Dulu pengalaman saya tuh, saya langsung cepet-cepet bikin laporan polisi di tempat terjadinya awal mula persewaan ini. Jadi setelah bikin laporan polisi, itu namanya SPKT, keluarlah surat laporan. Nah, namanya masalah tindak pidana delik aduan, itu nggak sembarangan bisa bikin SPKT laporan. Jadi harus masuk dulu ke ruangan reserse, nanti reserse itu meneliti apakah benar ini ada tindak pidana penggelapannya. Setelah ada, benar, baru kita dibolehkan untuk membuat laporan. Dari laporan itu, kita tuh nanti nunggu waktu, karena kan polisi kan kerjanya sibuk. Jadi nggak bisa langsung di BAP, berita acara pemeriksaan. Karena menunggu waktu, kita kan juga mobil kehilangan, nggak bisa menunggu. Kalau semakin menunggu, mobil makin jauh. Otomatis berbekal laporan SPKT inilah ya, kita tuh langsung ngejar. Begitu sampai di lokasi, karena kita tahu, kita takut dihakimi massa, dan kita tuh nggak boleh sembarangan bertindak. Kalau kita main hakim sendiri, nanti kita lah yang kena pidana. Oleh sebab itu, kita datang ke Polsek atau Polres setempat minta bantuan hukum, pendampingan dari polisi setempat. Itu pun nggak mudah ya, karena berdasarkan laporan, polisi juga takut. Karena laporan itu kan baru awal dasar, polisi itu takut jadi berpihak. Tapi ya kalau kita pinter ngomongnya, pinter jelasinnya, ngomong dengan baik-baik, dengan sopan ya, dan masuk ke bagian yang benar gitu ya. Kantor polisi itu kan ada bagian kamtip, ada bagian reserse. Nah, kalau kita masuk ke bagian reserse, masuk ke dalam yang tepat lah. Kalau di polsek tuh cuma ada reserse gitu, maka mereka langsung dampingin gitu.